Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan at-tawabi. Pembahasan at-tawabi. Sebagaimana yang antum sudah maklumi di buku sebelumnya, ya, bahwa at-tawabi itu ada berapa? 4. Pertama apa? Na'at. Kedua, atof. Ketiga, taukid. Ya. Keempat, badal. Cuma nanti na'at agak panjang sedikit pembahasannya karena perlu selipkan pembahasan nakiro dan ma'rifah. Belum selipkan pembahasan nakiro dan ma'rifah. Dipahamkan? Inilah yang kita akan bahas. Na'at, sifat, atof, taukid, dan badal. Ini mudah karena kita dengar sekarang kedua kalinya. Kita dengar sekarang kedua kalinya. Dan ini pembahasan mudah sekali. Alhamdulillah. Iya. Kita masuk langsung babun na'ati. Bab tentang na'at. Bab tentang na'at. Yaitu sifat. An-na'atu tabi'un lil man'uti. Na'at itu pengikut terhadap yang dia sifati. Pengikut terhadap man'ut yang disifati. Bi rabbihi wa nasbihi wa khabdihi wa ta'arifihi wa tankirihi. Sama dengan pernyataan di buku sebelumnya. Dalam hal rofa'nya, nasabnya, khofatnya, ma'rifahnya, nakironya. Nakironya. Tinggal kita lihat catatan di bawah terkait dengan contoh-contohnya dulu. Jadi na'at sifat adalah pengikut terhadap man'ut yang disifati. Dalam rofa, catatan 244, yaitu apabila man'ut itu yang disifati di rofa, maka na'at sifat juga di rofa. Seperti contoh, ja'a Zaidun al-akilu. Sengaja saya datangkan langsung contoh itu. Ketika rofa, saya datangkan contoh rofa. Iya, saya datangkan contoh rofa. Ja'a Zaidun al-akilu. Maka al-akilu adalah na'at. Ia dirofa karena man'utnya dirofa, yaitu Zaid. Paham kan? Ini keterangan singkatnya. Nasab 245. Yaitu apabila man'ut yang disifati dinasab, maka na'at itu sifat juga dinasab. Seperti contoh, ra'aitu Zaidan al-akilah. Maka kata al-akilah adalah na'at. Ia dinasab karena man'utnya dinasab, yaitu Zaid. Paham keterangan itu? Itu mudah sekali masalah na'at. Di Danjer 246, yaitu apabila man'ut yang disifati dijer, maka na'at sifat juga dijer. Seperti contoh, marartu bi Zaidin al-akili. Maka al-akili adalah na'at. Ia dijer karena man'utnya dijer. Yaitu siapa? Zaid. Paham ya? Iya. Serta ma'rifah dan nakironya. Kita lihat catatan untuk ma'rifahnya. 247. Yaitu apabila man'ut yang disifati ma'rifah. Dalam keadaan antum sudah tahu apa itu ma'rifah di buku sebelumnya. Dan di sini akan diterangkan lagi. Yaitu apabila man'utnya yang disifati ma'rifah, maka na'at sifat juga ma'rifah. Seperti contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya. Dah? Kalau saya gabungkan semua contoh sebelumnya, ja'a Zaidun al-akilu, ra'aitu Zaidan al-akila, marartu bi Zaidin al-akili. Lihat itu contoh. Semuanya ma'rifah. Dan nakirohnya. Apa maksudnya? Catatan 248. Yaitu apabila man'utnya yang disifati nakiro, maka na'at sifat juga nakiro. Nah, na'at juga hukumnya apa? Nakiro. Seperti contoh, ja'a rajulun akilun. Ra'aitu rajulan akilan. Marartu bi rajulin akilin. Lihat, sama-sama itu nakiro. Itulah na'at. Ma'rifah, nakiro. Ropa, nasab, jar. Itu na'at. Itu disebut dengan na'at.
Takulu, kembali ke ucapan penulis di atas, takulu kamu katakan sebagai contoh, qama Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, marartu bi Zaidin al-aqili. Mudah itu ya. Lihat keterangan di bawah untuk contoh pertama 249. Maka al-aqilu adalah naat untuk Zaid, ia ikut dalam hal ma'rifat dan rofa'nya. Nah, sekarang begitu. Ra'aitu Zaidan al-aqila 250. 250. Maka al-aqila adalah naat untuk Zaidan, ia ikut dalam hal ma'rifat dan nasabnya. Dia ikut dalam hal ma'rifat dan nasabnya. Ketiga, marartu bi Zaidin al-aqili. Al-aqili 251. Maka al-aqili adalah naat untuk Zaidin, ia ikut dalam hal ma'rifat dan jarnya. Ikut dalam hal ma'rifat dan jarnya. Selesai. Penulis membahas naat pendek sekali begitu. Nah, setelahnya itu adalah pembahasan ma'rifat nakiro. Pembahasan ma'rifat nakiro. Paham kan? Kenapa belum bahas ini nama ma'rifat nakiro? Kan tadi syaratnya naat. Ketentuan naat kan ma'rifat nakiro. Nakiro. Belum masukkanlah di sini pembahasan ma'rifat dan nakiro. Jadi sebelum lanjut tawabi, kita bahas lagi yang lain. Nah, di sini belum disalahkan, belum dikritik. Iya, kenapa naat, kenapa pembahasan ma'rifat nakiro ada di sini? Padahal kan mubtada khobar juga butuh nakiro ma'rifat. Dipahami ini kan? Mubtada khobar. Iya. Juga butuh nanti dijelaskan ma'rifat nakiro. Pembahasan mansubat juga nanti butuh juga penjelasan ma'rifat nakiro. Seharusnya ini pembahasan di awal, tapi kan semua penulis punya pandangan. Semua penulis punya pandangan, tidak perlu disalahkan karena belum memandang, ya disinilah dibutuhkan pengetahuan terhadap ma'rifat dan nakiro. Dipahamkan? Iya, jadi tidak perlu disalahkan. Sekarang bab ma'rifat dan nakiro. Beliau berkata, wal ma'rifatu khamsatu asya. Jadi beliau dahulukan pembahasan ma'rifah. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Dan ma'rifah itu 5 perkara. Al ismul mudmar, itu yang pertama langsung. Isim domir. Nah ana wa anta. Kita baca dulu terjemahan. Dan kata-kata yang ma'rifah, belum dah kasih lagi pengertiannya di bawah. Lihat catatan di bawah. Dan kata-kata ma'rifah 252. 252. Iya. Saya kasih pengertian di situ. Al-ma'rifatu huwal ismul maudu'u li syai'in muayyan. Ma'rifah adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Metel contoh Muhammadun Aisyatu abuka. Ma'rifah, pengertian ma'rifah adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu, khusus. Ini cuma diulang lagi supaya lebih dalam untuk buku sebelumnya. Dia isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Contohnya Muhammad, Aisyah, dan abuka. Dan ada 5 perkara. Kembali ke atas, isim domir. Itu yang pertama. 253. Domir adalah 253 catatan. Domir adalah apa yang menunjukkan atas pembicara orang pertama. Dan apa yang menunjukkan atas yang diajak bicara orang kedua. Serta apa yang menunjukkan atas yang dibicarakan orang ketiga. Kata ganti itu bisa mencakup orang pertama, pembicara, orang kedua, yang diajak bicara, orang ketiga, yang dibicarakan. Iya, yang bercerita, yang diajak cerita, dan yang diceritakan. Itulah domir, kata ganti. Iya, seperti contoh, ini contoh domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang sudah lewat pembahasan kita, bahwa domir-domir ini selalu menjadi apa? Mubtada. Domir-domir ini selalu menjadi mubtada. Paham kan? Yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan ternyata semua domir itu hukumnya apa? Ma'rifah. Hukumnya ma'rifah. Ini jenis ma'rifah pertama. Yang kedua, kita ke sebelah lagi di halaman 59.
wal ismul alam. Termasuk jenis ma'rifah adalah al ismul alam. Isim yang berupa nama, orang atau tempat. Saya kasih dalam kurung nama orang atau nama tempat. Yang penting dia adalah nama. Nama orang atau nama apa? Tempat, ma'rifah. Seperti contoh Zaidun Makkah. Zaid contoh untuk nama orang, Makkah contoh untuk nama apa? Tempat. Pokoknya nama. Kalau dia nama, maka hukumnya adalah apa? Ma'rifah. Nanti di buku ketiga akan lebih diperluas ini. Di buku ketiga yang kita akan pelajari setelah ini, baru akan diperluas tentang jenis-jenis nama. Dipahamkan? Pokoknya untuk tahap dasar ini adalah, kalau kata itu sebagai nama, maka hukumnya adalah apa? Ma'rifah. Itu intinya. Kalau kata itu sebagai nama, maka ma'rifah. Contohnya Zaid wakil untuk nama orang, Makkah itu wakil untuk nama apa? Tempat. Yang berikutnya isim ma'rifah adalah wal ismul mubham. Nah, hada wa hadihi wa haula'i. Belum bilang isim mubham. Termasuk isim ma'rifah adalah isim mubham. Kita butuh catatan di bawah apa itu isim mubham. 254. 254. Yang dimaksud dengan isim mubham adalah isim mausul dan isim isyarah. Jadi dua ya. Yang belum inginkan dengan isim mubham di sini adalah isim mausul dan isim isyarah. Makanya belum bilang ma'rifah itu ada 5. Padahal di buku sebelumnya ma'rifah itu ada berapa? 6 kan? Karena belum gabungkan di satu nama. Isim mausul dan isim isyarah. Belum gabungkan satu nama. Namanya isim mubham. Jadi nama umumnya isim isyarah dan isim mausul adalah isim mubham. Itu istilah ulama bahasa. Itu istilahnya ulama bahasa. Kalau mereka bilang ini isim mubham, maksudnya isim mausul atau isim isyarah. Yang dimaksud dengan isim mubham adalah isim mausul dan isim isyarah. Contoh untuk isim mausul, alladhi, alladani, alladaini, alladina, allati, allatani, allataini, allati atau allai. Nanti akan dirinci lagi di buku ketiga insyaallah terkait dengan isim mausul dan ditambah lagi. Iya, terkait dengan isim mausul. Kemudian contoh untuk isim isyarah adalah hadza, hadani, haula'i, hadhi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Inilah isim mausul dan isim isyarah. Nanti akan dirinci lagi di buku ketiga. Pokoknya kita tunggu rincian di buku ketiga. Sekarang ini adalah tujuan dari buku kedua ini supaya antum hafal itu isim mausul yang dasar, isim isyarah yang dasar. Dan nanti di buku ketiga dirinci dan akan ditambah ketentuannya. Akan ditambah ketentuannya. Iya. Ini isim mubham. Contoh penulis hadza, hadhi, haula'i. Penulis di situ dikritik ya. Karena belum hanya contohkan hadza, hadhi, haula'i. Itu kan contoh untuk siapa itu? Contoh untuk isim isyarah. Paham kan? Beliau di sini dikritik oleh sebagian ulama bahasa. Mereka katakan penulis di sini kurang. Seharusnya beliau sebutkan contoh berupa isim isyarah dan isim mausul. Tapi alhamdulillah di catatan sudah kita kasih contohnya. Isim ma'rifah berikutnya adalah wal ismul ladzi fihi alif wal lam. Dan isim yang padanya ada alif dan lam. Dan isim padanya terdapat apa? Alif dan lam, yaitu isim yang beral. Kapan ada isim beral, maka isim itu hukumnya adalah apa? Ma'rifah. Contohnya ar-rajulu, al-gulamu. Berarti rajul, ar-rajul, al-gulam, ma'rifah. Kenapa dia? Beral. Terakhir isim ma'rifah adalah wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Apa yang disandarkan kepada salah satu 4 tadi itu. Yang kalau dirinci 5. Nah, kalau diidopakan kepada domir, ma'rifah.
kalau diidofakan menjadi mudhof maksudnya. Jadi mudhof pun nilainya itu dhamir. Dipahamkan? Kan kita sudah paham mudhof pun nilai. Ada nakiro. Mudhofnya salah satu dari 4 tadi. Mudhof nilainya salah satu dari 4 tadi. Maka mudhof yang tadinya menjadi nakiro, mudhofnya tadi berupa nakiro menjadi apa? Ma'rifah. Iya, kita ulang saja contohnya. Misalnya ada kata kitab. Kitab. Ma'rifah atau nakiro? Hah? Nakiro. Saya sandarkan kepada dhamir. Misalnya, kitab, buka. Apa jadinya kitab? Ma'rifah. Karena mudhof nilainya adalah dhamir. Demikian kitab Muhammadin. Apa jadinya itu? Ya, apa jadinya itu? Hah? Ma'rifah. Kitab ma'rifah. Kenapa? Disandarkan kepada siapa? Nama. Kitab hadza. Apa jadinya kitab? Ma'rifah. Karena mudhof nilainya siapa? Hah? Ism isyarah. Kitabul ladzi qoma misalnya. Kitab yang berdiri. Kitabnya yang berdiri. Apa jadinya itu kitab? Ma'rifah. Karena disandarkan bersiapa? Isim mausul. Demikian pula kalau antum bilang kitabur rajuli. Kitabnya laki-laki itu. Apa jadinya? Ma'rifah. Kenapa? Sandarkan kepada apa? Isim yang beral. Jadi kalau mudhofun ilainya semua ini. Ya, mudhofun ilainya semua ini. Ini mudhofun ilai. Ya, ini namanya mudhof. Kalau mudhofun ilainya ma'rifah, maka mudhofnya menjadi apa? Ma'rifah. Dipahami ini? Jelas ini? Kalau saya bilang begini, untuk membedakannya. Kitabu rojulin. Kitabu rojulin. Apakah kitab jadi ma'rifah? Kitabu rojulin. Apakah kitab jadi ma'rifah? Sekarang? Tidak. Kenapa? Karena mudhof nilainya ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Berarti dia tidak jadi apa? Ma'rifah. Paham perbedaannya nih? Nah, kitab ini, yang ini masih nakiro. Sementara kitab yang ini, dia hukumnya jadinya apa? Ma'rifah. Apa bedanya? Mudhofun ilainya. Kalau mudhofun ilainya ma'rifah, maka mudhofnya jadi apa? Ma'rifah. Tapi kalau mudhofun ilainya nakiro, maka mudhofnya tetap nakiro. Dipahami ini? Paham ini? Paham? Siapa yang belum paham? Karena kita sudah selesai dari ma'rifah. Belum tentu. Ini. Jangan dulu kasih teori itu. Ini kan mudhaf, ini mudhafun ilai. Jadi bisa itu susunan mudhaf ilai ma'rifah nakiro ma'rifah, bisa juga nakiro. Paham kan? Tapi di sini belum itu. Sini sekarang ini antum paham gak ini ma'rifah? Jadi ma'rifah itu ada 5. Ada 5 pertama ya. Dhamir, nama, isim isyarah, isim mausul, dan kata yang beral. Kemudian yang keenam, yang mudhaf kepada mudhofun ilaihi yang ma'rifah. Dah? Maka dia ma'rifah. Dipahami ini? Siapa yang tidak paham? Atau belum paham? Yang mengaku saya kasih uang. Yang berani. Dapat? Paham? Yakin? Kok enggak paham mengaku? Saya kasih kau uang itu. Kalau mengaku? Apa? Kenapa mudhaf nilai? Dia mengaku gitu dulu, paham atau tidak? Apa? Kurang paham, berarti belum paham. Jadi mengaku kok.
Janji tahu. Kasih dia. Dapat amplop. Nah, siapa suruh ndak mengaku tadi? Ambil nih. Hah? Ambil. Nah, begitu memang orang kalau mengaku rezekinya. Jadi ini yang antum ndak paham apa? Mudhofun ilainya. Jadi gini nak dapat toh? Kan ma'rifah itu ada 5 tadi awal. Ada domir kan? Ada nama, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada kata yang beral. Kalau semua kata ini adalah sebagai mudhofun ilaih itu yang kita bahas di buku sebelumnya. Susunan ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Kalau ada mudhof, kemudian ada mudhofun ilaih ini wajib dijer. Yang kita bahas di buku sebelumnya. Mudhofun ilaih ini wajib dijer. Mudhofun ilaih itu terbagi 2 sebenarnya. Bisa ma'rifah. Artinya bisa ini. Domir, nama, isim isyarah, isim mausul, isim beral. Bisa ma'rifah. Dan bisa juga nakirah. Ini mudhofun ilaih bisa mempengaruhi mudhof. Sebagaimana mudhof bisa mempengaruhi mudhofun ilaih. Kan kalau ada mudhof, pasti mudhofun ilaihnya kan majrur. Kalau ada mudhof, pasti mudhofun ilaihnya apa? Majrur. Berarti dia mempengaruhi mudhof ilaih. Dia memberikan hukum jer. Dia memberikan hukum apa? Jer. Kan begitu kan? Setelahnya. Sekarang ternyata itu mudhofun ilaih bisa mempengaruhi mudhof. Jadi ini kan mudhofun ilaih pasti majrur. Pasti apa majrur kan begitu. Secara hukum bacaan. Ternyata mudhofun ilaih ini tadi yang majrur, dia bisa mempengaruhi mudhof. Apa itu? Yaitu kalau dia ma'rifah, maka menjadikan mudhofnya itu ma'rifah. Kan gini, kita buka, mana mudhof dapat? Kita bukan, mana mudhofun ilaih? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kitabu, tadinya nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Ketika saya sampaikan kepada apa jadi sekarang kitabu? Jadi ma'rifah. Jadi terpengaruh dengan mudhofun ilaih. Kalau tadinya mudhofun ilaih terpengaruh dengan mudhof. Mudhof mempengaruhi mudhofun ilaih jadinya majrur. Sekarang terbalik lagi. Jadi karena mudhof ilaihnya ma'rifah, akhirnya mudhof jadi apa? Ma'rifah. Bandingkanlah dengan ini. Kitabu, rojulin, kitabu. Nakirah atau ma'rifah tadinya? Sekarang tadinya ini. Nakirah. Rojul? Rojul nakirah atau ma'rifah? Nakirah karena bukan domir, bukan nama, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan kata yang beral. Rojul sekarang nakirah atau ma'rifah? Rojul. Sekarang nakirah kan? Kitabu nakirah atau ma'rifah? Nakirah juga. Berarti kitabu nakirah, rojul nakirah. Saya sandarkan kitabu rojulin. Sekarang kitabu jadi apa? Ma'rifah atau nakirah? Berarti di sini letaknya. Jadi kitabu jadi ma'rifah. Kan syaratnya mudhof menjadi ma'rifah kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah. Sekarang rojul mudhofun ilaih ma'rifah atau nakirah dia? Nakirah kan? Apakah kitab jadi nakirah kalau disandarkan kepada nakirah? Kan pernyataannya kalau ada nakirah disandarkan kepada ma'rifah, maka ini nakirah jadi ma'rifah. Lawannya kalau disandarkan kepada nakirah tidak jadi ma'rifah, tetap nakirah. Iya. Kan pernyataannya ma'rifah yang keenam. Kalau disandarkan kepada ma'rifah yang 5 tadi. Jadi kalau disandarkan kepada 5 ini, dia jadi ma'rifah. Pemahaman kebalikannya. Kalau disandarkan kepada selain 6 ini, selain 5 ini, maka tetap nakirah. Seperti ini, kitabu rojulin. Apakah disandarkan pada domir ini? Tidak. Nama? Tidak. Isim isyarah? Tidak. Isim mausul? Tidak. Isim yang beral?
Tidak. Berarti apa dia? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Begitu maksud. Paham tak? Kalau nakiro sekarang akan diuraikan. Jelas tak? Jelas ini? Paham ini? Alhamdulillah. Baik, berikutnya lagi wan nakiro. Dan nakiro. Kullus min syai'in fi jinsihi. Nakiro belum kasih pengertian. Nakiro belum kasih pengertian. Wan nakiratu kullus min syai'in fi jinsihi. La yaktasu bihi wahidun duna akhar. Nakiro adalah setiap isim yang mencakup pada seluruh jenisnya. Lihat, semua isim yang mencakup pada seluruh jenisnya. Yang dengannya la yaktasu bihi wahid, tidak khusus satu duna akhar tanpa yang lain. Ketika saya bilang rojul, nah, nakiro atau ma'rifah, lihat dulu penggunaannya. Lihat dulu pengertian nakiro. Setiap isim yang mencakup seluruh jenisnya. Oh, rojul. Semua antum ini disebut apa? Rojul, betul nggak? Siapa yang tidak mau disebut rojul? Pak Reza, Mas, Bang Reza? Antum rojul. Rojul, tak? Jadi kapan kata itu bisa digunakan untuk seluruh jenis? Maka nakiro. Tidak khusus yang lain. Tidak boleh saya bilang ini rojul. Abdul Alim rojul. Bang Reza bukan. Oh, tidak boleh. Karena dia ini tidak khusus satu orang. Dipahamkan? Paham ucapan penulis? Ini rinci, agak rinci. Semua isim, setiap isim yang mencakup pada seluruh jenisnya. Yang dengannya tidak khusus satu tanpa yang lain. Tidak khusus satu tanpa yang lain. Berarti dia kata dasarnya adalah umum. Penggunaannya adalah apa? Umum. Itulah nakiro. Itulah nakiro. Kita lihat dulu catatan sedikit 256. 256. Nakiro adalah lawan dari ma'rifah. Nakiro adalah lawan dari ma'rifah. Seperti rojulun, imro'atun, kitabun. Itu contoh, karena penulis belum kasih kita contoh. Bahkan di contoh sebentar belum langsung pakaikan al. Belum langsung pakaikan apa? Al. Jadi ini contohnya dulu. Rojulun, praktekkan pengertian. Setiap jenis laki-laki disebut rojul. Imro'atun, setiap jenis perempuan disebut apa? Imro'atun. Kitabun, setiap buku namanya apa? Kitabun. Berarti itu umum. Nah, pada seluruh jenisnya tidak khusus satu tanpa yang lain. Kata baru, kembali ke atas. Wa takribuhu, pendekatannya. Ini juga bagus untuk pemula. Pendekatannya. Ada catatan di bawah 257 terkait dengan kata pendekatan. Itu pendekatan pemahaman kepada pemula dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Nah, pendekatannya. Kan kalau dikasih pengertian kan masih kurang. Tapi apa pendekatan pemahamannya? Supaya pemula itu bisa langsung tahu ini nakiro. Paham kan? Pendekatan pemahaman. Kullu ma salaha dukulul alifi wal lami alai. Nahu ar-rajul wal faros. Bagus sekali ini pendekatannya. Semua isim yang bisa kemasukan alif dan lam al padanya. Jadi semua isim yang bisa kemasukan al itulah nakiro. Jadi kalau bisa dimasuk oleh al, nakiro. Coba antum lihat itu hada domir, isim isyarah, bisa nggak masuk al? Berarti bukan nakiro. Isim mausul bisa nggak masuk al? Kan begitu, bukan nakiro. Dah, huwa bisa nggak masuk al? Bukan. Dah, dipahami nih? Berarti bukan nakiro. Ini pendekatan pemahaman. Semua yang bisa dimasuk oleh al, maka dia itu siapa? Dia itu siapa? Nakiro. Dia nakiro. Paham pendekatannya? Paham pendekatan pemahaman? Iman? Semua yang bisa masuk al, berarti dia nakiro. Kalau sudah masuk al, apa jadinya?
kan jadi ma'rifah. Kalau dimasuki oleh al jadi ma'rifah. Tapi sebelum dimasuki oleh al, apa hukumnya dia? Apa hukumnya dia? Nakiro. Hukumnya dia nakiro. Lihat contoh penulis ya. Contohnya ar-rajulu. Ar-rajul sebelum masuk al, apa hukumnya? Nakiro. Al-faros sebelum masuk al, apa hukumnya? Nakiro. Begitu. Belum langsung contohkan ar-rajul, al-faros. Artinya maksudnya adalah sebelum kemasukan al. Kan pendekatannya begitu. Semua yang bisa kemasukan al berarti itu nakiro itu. Seperti ar-rajul kemasukan al berarti tadinya nakiro. Al-faros kemasukan al berarti tadinya apa? Tadinya apa hukumnya? Hah? Nakiro. Karena ketentuannya seperti itu. Semua yang bisa kemasukan al, semua yang bisa kemasukan al, hukumnya nakiro. Bagus juga, alhamdulillah. Walaupun nanti insya Allah di kitab yang lebih tinggi lagi, bahwa ada kata tidak bisa kemasukan al, dianya, tapi tetap dihukumi nakiro. Nanti, yang penting ini dulu yang diterapkan, bahwa semua yang bisa kemasukan al, ketahuilah nakiro. Antum paham ini pernyataan? Paham ini pernyataan? Hah? Dipahami ini? Jelas? Selesai. Naat dan sekaligus ma'rifah nakiro. Besok baru kita lanjut kembali lagi ke tawabi. Besok baru kembali lagi ke tawabi insyaallah. Ada pertanyaan? Fadhal. Hmm. 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 Nah, salah. Jadi dia ma'rifah karena mudhaf nilai. Tapi kalau antum pandang dia saja, gitu caranya. Jadi kitabur rajul, kitabu nakiro, ar-rajul ma'rifah. Nah, tapi ketika antum pandang dua-dua, kitabur rajul, kitab jadi apa? Begitu caranya. Nah, paham Ara? Iya, dipandang dalam keadaan dia tersusun. Ma'rifah. Nah, jadi tidak bisa antum katakan kitabur rajul berarti ma'rifah. Tidak. Ini nakiro ma'rifah. Asalnya satu-satu. Nakiro ma'rifah. Kemudian kitabur rajul dilihat dari ar-rajul. Kitabu jadi ma'rifah. Nah. Enggak, dia tetap nakiro. Nah, kan antum tahu dia itu karena antum bilang anta, kamu tunjuk. Iya, bukan. Adapun rojul itu bisa karena buktinya begini, anta rojul, huwa rojul, ana rojul. Kan begitu tuh, bisa tuh. Berarti yang ma'rifah adalah anta, ana, bukan rojulnya. Karena rojul bisa dipakai untuk banyak orang. Ar-rajul pakai al kan laki-laki ini. Tidak bisa, laki-laki khusus itu. Ada lagi? Masih ada tuh? Iyalah, kan harus sama tuh, perempuan. Iya. Ulang. Berarti dia tidak belajar bahasa Arab. Iya toh. Kan harus kalau mansuratul al-kandariyatu. Dah? Jadi dipakai al-mansurnya atau mansur. Pakai al. Pastikan dulu. Karena kalau pakai al berarti na'at man'ud kan, ma'rifah.
Kan begitu. Kalau ndak pakai al, berarti dia mudhaf nilai tahu ah. Mudhaf nilai ndak harus sama. Pastikan judul, pergi lihat itu judul pondok. Ndak pakai al ndak ada masalah kan. Ini yang harus sama itu kan naat. Ma'rifah. Kalau dia bilang Mansuratul Kandari, pas tahu. Oh, pergi protes lagi judul pondok. Nah, yang mana itu? Ra'aitu Zaidan Anda. Jadi nanti kan ro'a itu dua. Ada ro'a dengan mata, melihat dengan mata kepala, dan ada melihat dengan hati. Kalau melihat dengan mata kepala, dia hanya butuh satu maf'ul. Kalau melihat dengan mata hati, yaitu maknanya yakin, butuh dua maf'ul. Itu yang kemarin kita isyaratkan. Nah, kalau ro'a itu Zaidan, saya lihat Zaid pakai mata, oh satu maf'ul. Tapi kalau saya yakin Zaid, oh butuh dua maf'ul. Nah, sekarang ini yang lihat dengan mata kepala. Terus, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Apa itu? Sambungkan Abdul Halim. Yang mana itu? Nahwu ar-rajuli. Mudah benar nilai. Kan ada titik duanya kan? Paham kan? Nahwu mudhaf. Contohnya ar-rajuli. Kalau misalkan yang ma'rifah seperti alladzi, allati dan yang lainnya itu, kalau dihilangkan alnya apakah bisa jadi nakiroh? Tidak bisa dihilangkan alnya. Itu dari sononya sudah pakai al. Tahu dari sononya? Dari lahir itu sudah pakai al. Tidak boleh kita orang selain Arab pergi lagi preteli begitu, modifikasi. Dah? Jadi bahasa Arab diubah-ubah. Nggak boleh. Nanti kita dianggap apa? Lahan. Nanti dibilang alladzi, dia tiba-tiba di. Itu dianggap nanti lahan. Kesalahan dalam berbahasa. Nggak boleh kita ubah-ubah bahasanya orang. Dah? Misalnya bahasa antum orang Muna. Orang Muna. Boleh nggak saya ubah? Nanti marah Pak Desa. Sembarang tong kamu siapa ubah-ubah bahasa kita. Kan begitu nanti. Paham kan? Beda isim isyarah. Isim isyarah itu boleh dibongkar. Yang hada itu sebenarnya boleh dibongkar. Boleh hilang haknya. Tinggal da. Kenapa bisa? Itulah nanti di buku ketiga akan dijelaskan sebenarnya isim isyarah itu yang mana. Dari hada. Isim isyarah yang mana? Dalika. Nanti di buku ketiga itu bisa dibongkar menjadi da. Kenapa? Karena isim isyarahnya yang mana itu? Itu di buku ketiga. Nah, kalau isim mausul tidak bisa dibongkar. Nah, siapa lagi? Nanti bisa. Belajar makin dulu tah. Nah, tinggal ke 2 tahun di RBA. Paling sedikit. Nah, bisa itu. Sabar sedikit. Baru dasar. Langsung mau membedakan yang tinggi. Sabar. Atau mau pulang menikah?
Mau sekali. Nah, ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka